Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini, Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Nah, seperti apa sih ceritanya? Mari kita mulai. Rumah terkutuk. Anak-anak tak memiliki bola mata. Papa, Ami berjalan memeluk ayahnya yang baru pulang bekerja. Ami adalah anak berusia 6 tahun. Iya sayang, ucap papanya berlari dan langsung memeluk putrinya. Kemudian Joy menggendong putrinya menuju kamar. Sayang, besok kita ke bandara ya. Kamu siapkan barang-barang yang ingin kamu bawa, ucap Joy dengan mengelus rambut putrinya. Memangnya kita mau kemana, Pak? Tanya Ami dengan bertingkah manja. Kita akan bertemu Mama Kim, ucap Joy dengan kembali mengelus rambut Ami. Mama Kim, dia bukan Mama Ami. Ami gak suka dia, bentak Ami dengan memalingkan wajahnya. Sayang, dia akan jadi mama kamu. Dia baik, dia sayang sama Ami, ucap Joy membujuk putrinya. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi mama, ucap Ami lagi dengan masih memalingkan wajahnya. Ibu Ami memang telah meninggal sejak dia berusia 3 tahun. Dan baru kali ini Joy akan memutuskan untuk menikah lagi. Dan Kim adalah seorang penulis, dia belum pernah menikah. Joy tertarik padanya karena kemandiriannya. Joy dan Kim mengenal satu sama lain sejak adanya acara perkumpulan penulis. Karena almarhum istrinya juga seorang penulis, Kim kenal betul dengan almarhum istri Joy dan juga putrinya Ami. Namun Ami tetap tidak menyukai Kim karena menurutnya tidak ada yang pantas menggantikan sosok ibunya. Dengan bujukan ayahnya, Ami mau untuk pergi ke bandara. Singkat cerita, mereka telah tiba di bandara. Kemudian dari kejauhan terlihat Kim. Kim berjalan menuju Joy dan Ami. Kemudian dia memeluk Joy. Halo sayang. Dengan melepas pelukan Joy dan menghampiri Ami, Ami hanya menatapnya. Ini mama punya boneka buat Ami, sambil memberikan boneka teddy bear kepada Ami. Ami menerimanya dengan wajah yang kesal, kemudian menaruhnya di tas. Mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke suatu tempat dengan menaiki sebuah pesawat. Di perjalanan banyak pertanyaan dari Kim, namun Ami hanya diam dan sesekali menatapnya dengan tatapan sinis. Singkatnya sampailah mereka di bandara. Mereka pun turun dan langsung menaiki taksi. Taksi melaju di perkotaan, setelahnya memasuki hutan, dan tujuan mereka yaitu ke rumah mewah di tengah hutan. Hutan itu milik Kim yang dia beli dari hasil lelang. Karena tempatnya indah dan juga asri, sangat pas untuknya. Karena seorang penulis membutuhkan tempat yang seperti ini. Singkatnya mereka sampai di rumah itu. Ami turun dari mobil dan melihat-lihat sekitar rumah itu. Begitupun dengan Joy dan Kim. Mereka sangat menikmati pemandangan dan juga kagum dengan bangunan rumah mewah itu. Saat mereka berdua asik melihat-lihat, Kim pun tersadar bahwa Ami hilang dari pengawasan. Ami mana? Tanya Kim pada Joy yang masih saja asik melihat-lihat. Hah? Jawab Joy yang terkejut akan pertanyaan Kim. Mereka berdua pun mencari di mana keberadaan Ami. Joy mencari ke dalam rumah, sedangkan Kim mencari di sekitaran taman. Mi, Ami. Suara Kim memanggil dan akhirnya Ami ditemukan di pinggir sungai. Karena memang rumahnya berada di pinggir sungai, namun agak jauh. Kim kemudian menggendengnya menuju rumah dan memberitahu Joy bahwa Ami telah ditemukan. Joy memeluk Ami dan kemudian sama-sama membersihkan rumah. Singkat cerita, malam pun tiba dan waktunya Ami untuk tidur.
Joy memberikan sebuah hadiah pada Ami, yaitu sebuah lampu tidur berbentuk wahana komedi putar dan mengeluarkan bunyi musik yang indah. Ami memeluk ayahnya, dan ketika Kim ingin memeluknya, Ami menolak. Tapi Kim tetap berusaha meluluhkan hati Ami. Dia tetap memperhatikan Ami dengan menyelimutinya. Kemudian Kim dan Joy pun pergi dengan menutup pintu kamar Ami. Dan Ami pun tertidur. Saat tengah malam, hujan turun begitu derasnya, diiringi dengan suara petir membuat Ami terbangun. Tiba-tiba lampu padam. Ami hanya duduk di pojok kasur dengan menyelimuti dirinya dengan selimut. Ada bayangan yang terlihat saat ada petir. Bayangan pertama terlihat sesosok anak kecil seusia Ami. Kemudian di kilatan kedua terdapat banyak bayangan anak kecil, dan salah satunya adalah yang lebih tinggi dan besar. "Papa!" teriak Ami sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ami berusaha memanggil ayahnya beberapa kali, namun ayahnya tidak kunjung datang. Ami memberanikan diri untuk mencari senter di dalam laci. Setelah ketemu, Ami langsung menyalakan senter itu dan mengarahkannya ke tempat tadi. Terdapat banyak bayangan. Ami berteriak dan menangis histeris. Dia melihat beberapa penampakan anak-anak tanpa kepala. "Ami sayang, kamu kenapa?" Tiba-tiba ayah Ami membuka pintu dan langsung memeluk putrinya. Ami tidak bisa berbicara, dia hanya menangis sesegukan. Joy terus menenangkannya, sampai akhirnya Ami pun tertidur. Keesokan harinya Ami terbangun dan turun ke bawah. Setelah sarapan, Ami keluar rumah, melihat-lihat taman dan bermain dengan ikan-ikan yang sengaja dibeli Kim dan ditaruhnya di tengah-tengah taman. "Hai," sapa Kim dengan tersenyum pada Ami. Ami meliriknya saja dan kembali bermain ikan-ikan. "Semalam Ami kenapa?" Kembali Kim mengajaknya bicara. "Cerita sama mama ya," ucapnya kembali sambil menyentuh rambut Ami. Kim tidak putus asa membujuk Ami agar dia mau berbicara padanya. "Ya sudah, kalau kamu tidak mau panggil mama, panggil Kim saja. Anggap saja aku teman kamu." Dengan memberikan senyuman pada Ami dan memberi pelet ikan padanya, Ami menerimanya dan kemudian memberikan pelet itu kepada ikan-ikan. "Kau mau ikut? Akan aku perlihatkan sesuatu di sini." Kim melangkah pergi ke semak-semak. Di belakang ternyata benar, Ami mengikutinya. Semak itu setinggi dada Kim, membuat Ami yang kecil tak terlihat. Namun selain berjalan, Kim juga sesekali menengoknya, dan Ami selalu menunduk saat tahu dirinya akan dilihat oleh Kim. Setelah beberapa langkah, tibalah mereka di tempat di mana ada patung malaikat dengan panah cinta di sana. Ami memandang dan memutari patung tersebut. "Kau tidak tahu kan bahwa di sini ada patung?" tanya Kim sambil membututinya. Ami hanya mengangguk. "Hai, sini lihat." Kim berlari menuju semak-semak. Ami mengikutinya. Kemudian Kim membuka semak itu dan terlihat kaca yang menembus ruang bawah tanah dari rumah itu. Ami terkejut dan berjongkok sambil mengusap kaca itu. Kim tersenyum. Tak terasa waktu sudah siang, membuat perut Ami berbunyi tanda lapar. "Hai, kau lapar ya? Ayo kita masak bersama," ajak Kim. Ami masih saja membersihkan kaca tersebut. "Ya udah, kalau nggak mau, Kim masakin Ami ayam kecap ya. Itu kesukaan Ami kan? Ayo," ajak Kim kepada Ami. Namun Ami menolak dan ingin tetap di situ. "Ya sudah, Ami tahu kan, nanti puterin saja semak itu. Kim masak dulu buat Ami," ucap Kim yang dibalas senyuman oleh Ami. Kim merasa senang karena akhirnya Ami mau tersenyum padanya. Refleks Kim memeluknya dan Ami tidak menolak. Singkatnya, Ami telah ditinggal sendirian. Ami terus memperhatikan ruang bawah tanah itu. Dan "Ami," ada suara yang memanggilnya. Ami celingak-celinguk memastikan siapa yang memanggilnya. Namun tidak ada siapapun di situ.
Ami, suara itu terdengar lagi. Ami mendekat ke kaca itu dan tiba-tiba ada wajah anak kecil tanpa mata. Membuat Ami jatuh terjungkal ke belakang. Ami masih dengan posisi terduduk, dia beringsut mundur. Sosok anak kecil itu masih saja menatap Ami dengan rongga mata yang bolong. Tiba-tiba punggung Ami menabrak sesuatu. Jantung Ami berdegup kencang dan ternyata, "Hai nak, apa yang kau lakukan?" Ada suara menyapa di belakangnya. Ami langsung menoleh dan mendapati seorang kakek bertubuh agak gendut dan memakai topi. Di tangan sebelah kirinya terdapat sebuah kotak. Kakek itu mengulurkan tangannya untuk membantu Ami berdiri. Ami tampak ragu-ragu, mengingat kakek itu adalah orang asing. "Ayo, aku bukan orang jahat. Aku yang akan membantu Ibu Kim membetulkan saluran air dan listriknya." Ucapnya membuat Ami yakin bahwa dia orang baik karena telah mengenal Kim. Ami pun menyambut tangan kakek itu. Mereka pun berjalan bersama menuju rumah. "Hai nak, tadi kau lihat apa sampai terkejut begitu?" Ucapnya memulai obrolan. Ami hanya memandangnya saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Dengar-dengar di sini ada penghuninya karena rumah ini sudah lama kosong. Tapi aku sendiri tidak mempercayainya, nak. Tapi aku ingatkan kamu, jika tidur jangan dimatikan lampunya ya," ucapnya dengan senyuman. Saat tiba di depan pintu belakang, Ami langsung berlari menghampiri Kim. Seketika Kim menoleh mendengar larian Ami. "Hai, kamu kenapa sayang?" tanya Kim dengan memegang kedua pundak Ami. Belum sempat Ami menjawab, di belakangnya telah datang kakek itu dan Kim menyapanya. "Halo Pak Ari, senang bertemu denganmu," ucapnya mengulurkan tangan dan tersenyum. "Halo, senang bertemu denganmu juga," ucapnya menyambut tangan dari Kim. "Baju anakmu kotor tadi, dia terjatuh." Kim langsung melihat Ami dan benar saja, banyak dedaunan yang menempel pada baju belakangnya. Kim membersihkannya dan kemudian menyuruh Ami untuk mandi. "Bukannya saluran airnya belum kuperbaiki?" Suara kakek Ari dengan sedikit tawa. "Oh iya, saya lupa," balas Kim dengan tawanya. "Tunggu sebentar ya, Ami, tunggu saluran airnya betul dulu." "Saya betulkan dulu ya." Kakek Ari tersenyum dan kemudian berlalu. Di meja makan, "Gimana, enak enggak masakannya?" Ami hanya mengangguk dan tersenyum sambil terus memasukkan nasi dan lauk ke mulutnya. Kim pun tersenyum. Hati Kim benar-benar sangat bahagia melihat Ami sudah terlihat tanda-tanda akan menerima dirinya untuk menjadi ibu sambungnya. "Lanjut makannya ya, habisin. Kim tinggal dulu ya, mau nengok kakek Ari dulu," lanjutnya dengan berlalu pergi. Ami mengangguk dengan memandang Kim yang berlalu dan menghilang di balik pintu. Saat Ami tengah menikmati makanan, dia kembali mendengar suara yang memanggil namanya. Ami mengedarkan pandangannya dengan masih mengunyah makanan di mulutnya. "Ami." Kembali suara itu terdengar. Ami menghentikan kunyahannya dan pandangannya tertuju pada lubang udara yang berada di tembok atas. Diperhatikannya lubang udara itu. Semakin lama Ami memperhatikan. Tiba-tiba, "Hei sayang, kau melamun," ucap Kim yang berjalan menuju Ami. Membuatnya terkejut dan kemudian tersedak nasi yang berada dalam mulutnya. "Hai, maafkan aku sayang. Apa kamu baik-baik saja?" Kim menghampiri Ami dan menepuk-nepuk pundaknya. "Ini minum dulu," ucapnya sambil mengambilkan segelas air untuk Ami. "Apa kau sudah baikan?" tanya Kim dengan masih mengusap-usap punggung anak itu. Ami hanya mengangguk. "Syukurlah. Oh iya, saluran air sudah berjalan. Selesai makan, mandi ya." Ami pun mandi di sebuah bathtub. Bau harum sabun Candy menyeruak ke seluruh ruangan kamar mandi. Sedang asik memainkan busa di bathtub, tiba-tiba Ami melihat sebuah bayangan di balik cermin. Ya, bayangan anak kecil tanpa bola mata itu lagi. Ami terus memandangnya dengan nafas yang memburu.
Jantungnya berdegup dengan kencang. Tanpa diduga, sosok anak kecil itu pun berteriak, membuat cermin pecah berserakan dan juga lampu pun padam. Kim, Kim, suara Ami terdengar dengan nafas tersenggal. Tak ada suara sautan dari Kim. Kim, kembali memanggil dengan cukup kencang, namun sama sekali tak ada jawaban. Ami pun turun dari bathtub, dia meraba-raba handuknya dan kemudian mengenakannya. Ami berjalan dengan hati-hati karena dia tahu banyak kaca berserakan di lantai. Terdengar suara anak kecil tertawa di belakang Ami. Seketika Ami pun menoleh, namun hanya gelap yang ia lihat. Ami merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Kim, tolong! Kembali Kim berteriak, dan seketika kaki Ami ditarik oleh sosok anak kecil itu. Aku menginginkan matamu, ucap sosok anak kecil itu dengan lantang. Di kegelapan, Ami hanya merasakan kakinya perih terkena cakaran sosok anak itu, dan juga pecahan kaca yang mengenai kakinya. Kim berjalan di lorong di mana Ami sedang mandi. Dia berjalan dan sayup-sayup terdengar teriakan dari Ami. Kim pun langsung berlari menuju kamar mandi. Ami, Ami, panggilnya dengan berlari dan mencoba membuka gagang pintu yang ternyata terkunci. Ami, panggilnya dengan mencoba mendobrak pintu itu. Ami masih berteriak-teriak di dalam. Kim pun berlari mengambil sesuatu untuk membuka pintu itu, dan dia menemukan sebuah payung. Dia menggunakan ujung payung itu untuk membuka pintu. 5 kali mencoba, akhirnya pintu itu berhasil terbuka. Dan seketika itu juga lampu kembali menyala. Betapa terkejutnya Kim melihat pecahan cermin di mana-mana dan juga darah dari Ami. Kim langsung memeluk Ami yang ternyata dia di balik tirai bathtub. Apa yang terjadi? Kau baik-baik saja? Ayo kita ke rumah sakit, ucap Kim yang panik dan langsung membopong tubuh kecil Ami. Pak Ari, Pak, suara lantang Kim yang menuruni tangga. Iya Bu Kim, ada apa? Apa yang terjadi? Telepon ambulan Pak, tolong. Singkat cerita, mereka bertiga telah sampai di rumah sakit. Saat Ami sedang ditangani oleh dokter, Kim menelpon calon suaminya itu, atau lebih tepatnya ayah Ami. Halo, kau bisa pulang sekarang? Ucap Kim dengan menahan tangisnya. Kau kenapa sayang? Aku baik-baik saja, cepat pulang dan datanglah ke rumah sakit Jasmine. Siapa yang sakit? Joy terdiam beberapa saat dan panggilan pun terputus. Ami, lanjutnya kemudian. Joy pun tiba di rumah sakit sekitar setengah jam perjalanan. Dia pun berlari menuju meja dan bertanya di mana ruang Ami berada. Setelah diberitahu, Joy langsung berlari menuju ruangan tersebut. Terlihat Kim di sana berdiri di balik pintu dan Pak Ari yang tengah duduk. Sebuah pelukan langsung mendarat di tubuh Kim. Tangisan Kim pun pecah. Apa yang terjadi dengan Ami? Kim mencoba menceritakan dengan masih menangis sesegukan. Sudah, dia pasti akan baik-baik saja, ucap Joy mencoba menenangkan Kim dengan masih memeluknya dan mengusap rambutnya. Pintu terbuka dan dokter itu langsung menghampiri Kim dan Joy. Mereka berdua menatap dokter itu dengan penuh harap bahwa tidak terjadi apa-apa pada Ami. Dia baik-baik saja, silahkan kalian boleh masuk menemuinya, ucap dokter dengan senyumannya. Kim, Joy, dan Pak Ari langsung masuk ke dalam. Ami langsung tersenyum melihat ke arah mereka bertiga. Apa yang terjadi padamu sayang? Tanya Joy yang langsung menghambur memeluk Ami. Au, sakit Pak. Maaf sayang. Ya ampun, tangan kaki dan punggungmu penuh luka, ucap Joy yang mengedarkan pandangannya. Ami berteriak-teriak saat dia sedang mandi. Entah kenapa cermin pecah dan kacanya berserakan, ucap Kim yang duduk di sebelah lain tempat tidur. Ceritakan pada Papa Ami. Ami pun menceritakan semuanya, awal dia melihat dan sampai hal buruk terjadi padanya.
Mereka bertiga pun terkejut dengan penuturan dari Ami. Ini gawat, gumam Pak Ari. Gawat gimana Pak? Tanya Joy dengan alis yang mengkerut. Sebelum saya menjelaskan sesuatu, saya mau bertanya sama Ibu Kim, Ami dan Pak Joy. Apa kalian percaya dengan hal supranatural? Tanya Pak Ari dengan ragu. Joy menggeleng, namun Kim mengangguk. Baiklah, saya akan menceritakan sesuatu, ujar Pak Ari, yang kemudian duduk di kursi, diikuti oleh Joy dan Kim. Flashback 40 tahun yang lalu. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri, 4 orang anak, 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Keluarga itu tinggal di sebuah rumah yang sederhana. Kehidupan mereka terbilang tidak berkecukupan, karena pekerjaan sang ayah hanya sebagai tukang kayu, dan ibunya menjadi buruh cuci. Dan tentu saja, uang yang mereka dapat tidak cukup untuk mengurus keempat anaknya itu. Karena anak pertama mereka masih bersekolah di SMP yang bernama Vina. Anak kedua masih sekolah kelas 4 SD yang bernama Lila. Anak ketiga baru kelas 1 SD bernama Rian. Dan anak bungsunya 3 yang berusia 3 tahun. Pada suatu hari ibunya yang bernama Widi buruh cuci di sebuah rumah mewah. Dan karena dia sangat membutuhkan uang, dia pun mencuri sebuah kotak yang kiranya adalah kotak penyimpanan emas. Setelah pekerjaan Widi selesai, dia pun pulang tanpa ada rasa curiga sama sekali sang pemilik rumah tersebut. Ibu, panggil anak bungsunya yang menghampiri dan memeluknya. Widi tersenyum dan menggendong putri kecilnya itu. Widi tidak sabar ingin merasakan membuka kotak itu. Dia pun duduk di kamarnya dan menurunkan anaknya di kasur. Perlahan-lahan dia membuka kotak itu dan ternyata isi kotak itu kosong. Hati Widi pun kecewa dan melemparkan kotak itu. Singkat cerita, di malam harinya, ketika semuanya sudah terlelap, Widi mendengar sebuah bisikan di telinganya. Aku lapar. Suara itu sedikit samar dan serak. Widi membuka matanya. Dilihatnya anaknya satu persatu. Apakah ada yang bangun? Mereka berenam tidur bersama dalam suatu kamar, dikarenakan rumah mereka yang tidak cukup ruang. Widi kembali memejamkan matanya. Aku lapar. Terdengar suara itu lagi, dan suaranya lebih dekat dari sebelumnya. Kembali Widi membuka matanya, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat sosok tinggi besar dan berbulu, mata yang merah dengan gigi runcing dan air liur yang menetes. Seketika Widi berteriak yang membangunkan anak-anaknya dan juga suaminya. Ada apa, Bu? Tanya Aji, suaminya. Tadi ada genderuwo, Pak. Ucapnya terbata. Hah? Genderuwo? Kamu mimpi kali ah? Anak-anak yang mendengar penuturan ibunya langsung bangun dan duduk di samping ibunya. Karena ketakutan dan mata mereka menyapu ke langit-langit kamar dan ruangan itu. Bu, aku takut, Bu. Sudah, kembali tidur sana. Jangan takut, ibu hanya bermimpi. Ucap Aji yang kembali merebahkan tubuhnya. Hari-hari dilewati Widi dengan gangguan-gangguan dari sosok genderuwo itu. Dan tibalah hari di mana dia dipanggil lagi ke rumah tempat dulu dia mencuri sebuah kotak itu. Bukan untuk menyuruhnya mencuci, melainkan dia telah mengetahui bahwa Widi yang telah mengambil kotak tersebut. Kau kan yang telah mengambil kotakku? Tanya ibu pemilik kotak. Maafkan saya, Bu, saya bersalah, maafkan saya. Mohon Widi dengan menyentuh kaki ibu itu. Bagaimana Ibu Gina tahu kalau aku yang mengambilnya? Gumam Widi di dalam hati. Kau tak perlu tahu, aku tahu dari mana. Sekarang yang harus kau lakukan, serahkan salah satu mata anakmu. Ucap Ibu Gina dengan tegas. Widi pun syok mendengar itu. Maksud ibu? Tanyanya dengan sesegukan. Makhluk itu menginginkan mata anak-anak untuk dia makan.
Bu, tolong maafkan saya, Bu. Saya akan mengembalikan kotak itu. Percuma, dia sudah menginginkan mata anakmu. Jika kau tidak memberikannya, nanti malam, maka semua keempat mata anakmu akan diambil paksa oleh makhluk itu. Tapi Bu, apa tidak ada cara lain? Saya akan serahkan mata saya, tapi tolong jangan mata anak saya, Bu. Dia hanya memakan mata anak-anak. Bentak Gina dan berlalu pergi. Widi bingung apa yang harus dia lakukan. Widi pun pulang ke rumah dan sampai larut malam, Widi tidak memiliki ide sama sekali. Duh, bagaimana ini? Gumamnya ketika semua anggota keluarga sudah tertidur. Widi memikirkan sampai dia tertidur dan keesokan harinya dia bangun dan mendapati salah satu putrinya tidak ada di dalam kamar. Alhasil dia langsung panik. Dia langsung mencari-cari anaknya di dalam rumah. Dan ketika dia pergi ke dapur, ternyata putri kecilnya itu yang bernama Tika. Ternyata dia sedang minum susu yang berada di dalam kulkas. Ya ampun, Tika, kamu bikin ibu khawatir, ucap Widi yang memeluk putrinya. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari kamar. Dia pun langsung menggendong Tika dan bergegas lari ke dalam kamar. Sesampailah mereka berdua di kamar, betapa terkejutnya Widi melihat salah satu anaknya, anak kedua dia yang bernama Lila. Ternyata matanya sudah bolong, dan yang tadi menjerit adalah Vina saat dia akan membangunkan Lita untuk sekolah. Widi menangis, histeris melihat semua itu. Terlihat Aji hanya bengong karena syok melihat anaknya sudah tidak bernyawa dengan mata yang bolong. Dikabarkan setelah itu, Widi kembali ke rumah Ibu Gina. Dan Widi menghabisi Ibu Gina karena menurutnya Ibu Gina lah yang menyebabkan putrinya itu meninggal dunia. Karena kejadian itu Widi ditangkap polisi dan saat pemeriksaan Widi dinyatakan gila. Dan akhirnya Widi dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dan sampai sekarang saya tidak tahu keberadaan suami dan ketiga anaknya itu, ucap Pak Ari. Joy dan juga Hakim syok mendengar hal itu. Pak Ari, anak-anak yang aku lihat itu, lalu itu hantu siapa? Tanya Ami. Mungkin itu korban dari Ibu Gina. Sebaiknya kalian jangan pulang ke rumah itu. Lalu apa hubungannya dengan rumah yang kami tempati itu, Pak? Tanya Kim. Rumah itu dulunya adalah bekas rumah Ibu Gina dan sekarang telah direnovasi, namun bentuknya masih sama seperti dulu. Pak Ari, apa kita sebaiknya panggil pastor untuk mengusir arwah anak kecil itu yang berada di sana? Ucap Joy menyarankan. Tidak, sebaiknya kita pergi saja dari rumah itu. Aku akan menjual kembali rumah itu, tegas Kim. Tidak Kim, rumah yang baru kamu beli, kamu suka kan dengan desainnya? Kita tak perlu menjualnya, kita hanya harus memanggil pastor untuk mengusir arwah yang berada di rumah itu, ucap Joy dengan nada sedikit meninggi. Tidak Joy, aku tidak mau terjadi apa-apa dengan Ami, tegas Kim lagi. Perdebatan mereka membuat Ami menangis dan akhirnya mereka pun berhenti berdebat. Mereka berdua pun menghampiri Ami dan langsung memeluknya. Tolong carikan pastor Pak dan langsung ajak ke rumah. Baik Pak. Singkatnya Pak Ari telah menemui seseorang pastor dan kemudian mengajaknya ke rumah besar itu. Mereka memasuki rumah itu dengan posisi Pak Ari membelakangi pastor tersebut. Apa yang pastor rasakan? Tanya Pak Ari. Banyak arwah anak kecil tanpa mata di sini. Oh ya, panggil saya Najib saja Pak. Jawabnya yang masih melangkah memasuki rumah. Oh ya Jib, lalu berapa banyak arwahnya? Ribuan. Apa? Sebanyak itu? Ini rumah terkutuk. Tidak akan ada yang bisa mengusir arwah anak-anak itu, ucap Najib yang membelokkan tubuhnya ke belakang sehingga membuat Pak Ari tersentak. Astaga Jib. Pak Ari sontak, kaki Pak Ari ke belakang dan tangannya memegang dada.
Dulu di sini banyak anak kecil yang dijadikan tumbal untuk kekayaan dan hidup abadi. Itu sebabnya hanya mata yang diambil. Terang Pastor Najib. Kenapa hanya mata? Genderuwolah yang memintanya. Bukannya badan genderuwo itu besar, memang makan 2 mata bisa kenyang. Jangan banyak tanya, anak-anak itu mulai mendekat. Di mana Ami? Suara serak anak kecil itu terdengar. Mengapa kau mencari dia? Tanya Pastor Najib. Aku ingin bisa melihat lagi. Aku menginginkan mata anak itu. Sosok itu membentak. Kamu itu hantu, kamu gak bisa ambil mata anak orang sembarangan. Lagian memang bisa kamu memasangnya. Ah, tidak usah banyak bicara orang tua. Geraman anak itu. Pastor mulai membaca doa. Berhenti. Sosok anak-anak mulai merasakan efek doa dari pastor. Saya tak akan berhenti sebelum kalian pergi. Tidak akan. Kembali pastor membacakan doa sehingga membuat anak-anak itu menjerit kesakitan. Pastor terus membaca doa dan berjalan menuju bawah tanah. Hantu anak-anak itu dipaksa untuk masuk ke dalam ruangan bawah tanah itu. Arwah anak-anak masih menjerit sambil menutup telinganya. Baiklah, diam di sini. Ucap pastor yang kemudian menutup ruangan itu, menguncinya dan kemudian mengikatkan kalung salib yang dibawa. Pak Ari, pesan saya, jangan pernah membuka ruangan itu. Dan jangan pernah kalung itu terlepas dari gagang pintu. Kalau perlu, pasang juga beberapa salib di pintunya. Singkat waktu, Pak Ari telah kembali ke rumah sakit dan menceritakan semuanya. 1 minggu kemudian, Ami sudah boleh pulang. Luka-luka di tubuhnya pun mulai mengering. Ami sayang, mau makan malam apa? Tanya Kim yang berada di kamar Ami. Sup ayam, ucapnya dengan senyuman. Hah? Sup ayam? Sepertinya di kulkas sudah tidak ada. Bagaimana kalau kita ke supermarket yuk? Tanya Kim dengan wajah sumringah. Ami menganggukkan kepala dengan wajah yang tak kalah sumringah dari Kim. Ayo pakai jaketmu, ucap Kim yang mengambilkan jaket untuk Ami. Mereka berdua pun menaiki mobil. Kurang lebih 20 menit mereka telah sampai di sebuah minimarket. Ami mau beli apa? Ambil aja yang Ami mau. Kim tersenyum sambil menggendeng Ami. Ami hanya tersenyum dan menggigit bibir bawahnya. Apa? Hayo? Tanya Kim lagi dengan mencubit hidung Ami. Apa boleh aku minta boneka kelinci? Karena boneka yang kau berikan telah rusak, ucap Ami dengan menundukkan wajahnya. Ya ampun sayang, kenapa menunduk? Kamu takut aku akan marah? Tidak, hai, lihat Kim, ucapnya dengan memegang dagu Ami. Nanti setelah kita beli ayam, mampir ke toko boneka ya, beli yang Ami mau. Lanjut Kim yang mengelus rambut Ami. Ami tersenyum dan memeluk Kim. Sana ambil cemilan yang Ami mau. Ami kembali tersenyum dan berlari mengambil 2 coklat. Setelah berbelanja, mereka pun langsung menuju toko boneka yang jaraknya tak jauh dari minimarket tersebut. Pilih sesuka kamu sayang, ambil yang kamu suka, lebih dari 1 juga boleh, ucap Kim ketika sudah berada di toko boneka. Ami langsung berlari menghampiri boneka kelinci berwarna putih. Aku mau yang ini, ucap Ami dengan memeluk bonekanya. Ayo pilih lagi. Ami menggeleng. Ini sepertinya bagus, ucap Kim yang mengambil boneka beruang berwarna biru. Sama ini ya. Lanjutnya memberikan boneka itu pada Ami. Ami pun tersenyum dan menerima boneka tersebut. Setelah selesai membayar, mereka pun pulang. Papa, panggil Ami saat memasuki rumah yang didapati ayahnya sedang duduk di sofa. Sayang papa, dari mana? Tanya Joy yang kemudian memangku Ami. Beli boneka sama mama. Ucap Ami yang kemudian menutup mulutnya dengan kedua tangan. Apa? Papa gak salah dengar nih. Ami tertawa dengan lucunya dengan menggelengkan kepalanya. Mata Kim berkaca-kaca dan mulai meneteskan air mata bahagianya.
Akhirnya Ami menganggap Kim dan mau memanggilnya Mama. Kim langsung menghambur memeluk Ami. Kemudian Joy memeluk mereka berdua. "Ayo kita masak sup ayam," ajak Kim dengan mengusap air matanya. Mereka bertiga pun memasak bersama dan juga makan bersama. Sungguh pemandangan indah keluarga kecil mereka. "Mimpi indah sayang." Kim mengecup kening Ami, diikuti dengan Joy. Mereka pun pergi, berlalu meninggalkan Ami dan tak lupa menyalakan lampu tidur beserta menutup pintu. "Jangan ke kamar dulu Kim, aku mau bicara," ucap Joy yang menggendeng Kim untuk duduk di sofa. "Ami sudah mau menganggapmu sebagai ibu," sambungnya. "Bagaimana kalau kita percepat pernikahan kita?" lanjut Joy dengan menggenggam tangan Kim. Kim tak bisa berkata-kata, matanya terus mengeluarkan bulir bening. Kim mengangguk dan menghambur ke pelukan Joy. Pagi pun tiba, terlihat Kim dan Joy sedang menyiapkan sarapan. "Joy, aku takut jika Ami tidak setuju," keluh Kim. "Jangan bicara seperti itu, aku yakin Ami akan setuju," ucap yakin Joy yang kemudian memeluk Kim dari belakang. "Joy," keluh Kim. "Iya sayang." "Lepasin." "Kenapa?" Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Mereka berdua menajamkan pendengarannya dan mengedarkan pandangan tanpa melepaskan pelukan itu. Lihat Ami yang berjalan membawa boneka kelinci itu dengan masih mengucek matanya. Joy buru-buru melepaskan pelukannya, sedangkan Kim salah tingkah dengan merapikan rambutnya. "Pagi sayang," sapa Joy yang langsung mengecup kepala Ami saat dia sudah duduk di meja makan. Ami tak menjawab, dia malah menguap. "Apa masih ngantuk?" tanya Joy dengan mengelus rambut putrinya. Ami menggeleng. "Nasi goreng sudah siap," ucap Kim yang menaruh 2 piring nasi goreng di atas meja. "Ami mau cuci muka dulu atau langsung makan?" Ami hanya diam, tapi bunyi perutnya lah yang menjawab. "Ya sudah, langsung makan saja ya. Mau minum susu putih atau coklat?" "Putih," jawab Ambar malu-malu. "Tunggu ya." "Nasi gorengmu mana?" tanya Joy sambil duduk di kursi. "Ini," ucapnya sambil menunjukkan nasi goreng yang masih berada di wajan. Singkat waktu mereka pun telah selesai sarapan. "Sayang, Papa mau bicara sesuatu sama Ami," ucap Joy kepada Ami yang membuat Kim langsung memandang Joy dan menghentikan mencuci piringnya. Raut wajah Kim menegang dan terlihat Kim sedikit menggigit bibir bawahnya. "Bicara apa, Pa?" tanya Ami sambil memainkan boneka kelincinya. Ami suka kan sama Mama Kim?" "Suka, Mama Kim kan baik," ucapnya membuat Kim dan Joy sangat-sangat lega. Itu berarti Ami tidak keberatan kalau Kim benar-benar menjadi Mama Ami, ucap Joy dengan sedikit menyipitkan matanya. Ami tersenyum. "Memang Ami sangat sayang sama Mama Ami dulu, tapi Mama Ami sudah tenang di surga. Mungkin Mama Ami juga mau kalau Ami mendapatkan kasih sayang dari Mama baru Ami, dan Mama Kim lah orangnya," jawab Ami dengan senyuman yang membuat Joy dan Kim sangat terharu atas ucapan gadis kecil itu. Mereka bertiga pun berpelukan dengan air mata yang tak hentinya menetes dari mata Kim. Akhirnya hari yang ditunggu telah tiba, di mana Kim dan Joy akan menikah. Acara itu digelar di rumah Kim, lebih tepatnya di samping danau. Bertema outdoor putih dengan bunga-bunga. Tamu undangan sudah berdatangan, memenuhi setiap kursi yang ada, kecuali kursi kecil yang berada di barisan paling depan. Di depan pendeta mereka berdiri berhadapan. Kim mengenakan gaun putih dengan riasan wajah yang begitu cantik, menggunakan mahkota dan tudung yang menutupi wajahnya. Sedangkan Joy mengenakan jas hitam dengan rambut yang begitu klimis. Terlihat Joy begitu tampan. Ami berlari dengan gaun putih, rambutnya diberi jepitan pita yang berwarna putih juga. Tak lupa Ami membawa boneka kelinci yang dibelinya dengan Kim. Kemudian dia duduk di barisan paling depan, menyaksikan ayah dan calon ibunya yang akan segera diresmikan.
Akhirnya Joy dan Kim telah resmi menjadi suami istri. Senyum bahagia terpancar dari mereka berdua dan juga para tamu undangan. Ami langsung berlari memeluk ayah dan juga ibunya. Acara dilanjutkan dengan foto bersama dan menerbangkan beberapa pasang merpati dan juga balon gas putih. Setelahnya Kim dan Joy pun memotong kue pernikahan dan membagikannya ke seluruh tamu dan dilanjutkan dengan makan bersama. Singkat cerita, acara pun telah usai pada pukul 10 malam. Sekarang Kim satu kamar dengan Joy dan Ami seperti biasa tidur dengan bonekanya. Karena lelah, Ami langsung tertidur tanpa mengganti dressnya. Jam menunjukkan pukul 1 malam. Ami terbangun. Dia mengucek-ucek matanya dan kemudian turun dari tempat tidur. Berjalan perlahan menuju toilet. Tak lupa dia mengajak boneka kelincinya. Karena biasanya jika ke toilet diantar oleh ayahnya maupun Kim. Namun gadis kecil itu seperti mengerti dan tidak membangunkan kedua orang tuanya. Sesamanya di toilet, Ami meletakkan boneka kelinci itu di wastafel. Karena dia tak mau jika boneka itu terkena air saat dia pipis nanti. Ami menutup pintu kaca toilet. Kok tisunya habis sih? Gerutu Ami. Pasti para tamu yang habisin. Tapi masa tamu sampai toilet atas? Kan di bawah juga ada. Nggak tahulah. Lanjutnya dengan bangkit untuk mencari tisu. Ami membuka pintu toilet dan dia terkejut karena boneka kelinci itu tidak ada di wastafel. Perasaan tadi aku taruh di sini, gumamnya sendiri. Ami memutuskan untuk mencari bonekanya. Tak dihiraukan jika celana dalamnya basah karena habis cepok tadi. Dia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan toilet, namun dia tidak menemukan keberadaan boneka tersebut. Tiba-tiba lampu padam membuat Ami menjerit. "Mama, Papa!" Suaranya lantang. Sekeras dan sekuat apapun Ami berteriak, Kim dan Joy tidak akan mendengarkannya. Karena kamar mereka berdua terletak di lantai bawah. Ami pun berusaha mencari senter untuk meraba-raba laci. Ami. Terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga Ami. Jantung Ami berdegup dengan kencang. Nafasnya mulai tidak beraturan. Suara itu semakin dekat. Keringat mulai membasahi pelipis Ami. Dan akhirnya dia menemukan senter. Langsung diarahkannya ke sumber suara. Namun tidak terlihat siapapun, hanya saja ada bekas basah telapak kaki. Ami tidak menghiraukannya dan buru-buru keluar dari toilet. Dia berjalan menuruni anak tangga, bermaksud untuk meminta bantuan ayah dan ibunya untuk mencarikan boneka itu. Dan dia juga merasa takut akan suara tadi. Satu persatu anak tangga dia turuni. Sekelebat bayangan anak kecil melintas dengan tawa khasnya. Membuat Ami menjadi benar-benar sangat takut. Karena Ami tahu itu pasti anak kecil tanpa mata. "Papa, Mama, tolong Ami!" Teriaknya yang mulai mempercepat langkah di tangga. Tanpa Ami sadari, ada sebuah tali di tangga yang membuatnya tersandung tali tersebut. Dan dia terjatuh berguling sampai di lantai bawah, membuatnya tidak sadarkan diri. Lampu pun telah menyala, namun entah kenapa lampu menyala dengan sangat redup, bahkan lebih terang cahaya lilin. Kening, lutut, dan siku Ami lebam atas kejadian itu. Untungnya tidak sampai berdarah. Para hantu anak kecil itu pun berdatangan menghampiri Ami. Kaki Ami diseret menuju ruang bawah tanah oleh para hantu itu. Saat tangan para hantu itu menyentuh kaki Ami, terasa sangat dingin, membuat Ami perlahan-lahan membuka matanya. Dan betapa terkejutnya dia mendapati dirinya tengah diseret para hantu tanpa mata itu. Ami berteriak histeris, terus berteriak sekuat tenaga. Sedangkan di dalam kamar, "Ami!" Kim terbangun. "Joy, sayang, Joy, bangun cepat, itu suara teriakan Ami." Kim mencoba membangunkan suaminya. "Ada apa sayang?" Sayup-sayup terdengar suara teriakan Ami.
Ami, ucap Joy yang langsung bangun dengan mata melotot. Kim langsung berlari keluar meninggalkan Joy, dan saat Joy menyusul di belakangnya, tiba-tiba pintu kamar tertutup dengan sendirinya, membuat mereka tambah panik. Sayang, Kim, ucapnya dengan menggedor-gedor pintu. Kim ikut terkejut dengan suara pintu tertutup dan teriakan Joy membuatnya langsung berhenti berlari dan mencoba untuk membantu Joy. Terdengar kembali teriakan Ami, membuat Kim tidak jadi menolong suaminya. Dia berlari menuju sumber teriakan Ami. Ami, Ami, Mama, Ma, tolong Ami, Ma. Teriakan Ami yang semakin jelas. Betapa terkejutnya Kim saat mendapati Ami sedang memegang pinggiran pintu. Ami, teriaknya sambil berlari. Saat Kim akan menyentuh tangan Ami untuk membantunya, saat itu juga Ami sudah tidak kuat berpegangan karena tarikan arwah-arwah itu semakin kencang. Kim langsung berusaha untuk menggapai tangan Ami yang semakin menjauh darinya, dan akhirnya Kim berhasil menggapai tangan Ami sebelum dia benar-benar masuk ke dalam ruang bawah tanah. Kim menarik sekuat tenaga dan langsung memeluk tubuh Ami yang masih ditarik sosok anak-anak itu. Ayo Ami, tendang Mi, ayo, ucap Kim dengan nafas tersengal-sengal. Ami berusaha menendang sosok anak-anak itu, namun gagal. Tak jauh terlihat sebuah salib yang tergeletak di lantai. Kim pun mencoba menggapai salib tersebut dengan satu tangannya. Susah karena tangan Kim tidak cukup panjang untuk menggapainya. Alhasil Kim langsung membalikkan tubuhnya dengan posisi kepala Kim berada di perut Ami, sedangkan kepala Ami berada pada dada Kim. Kim berusaha menggapainya, salib itu dengan kakinya. Tuhan, maafkan aku Tuhan. Kim akhirnya berhasil mendekatkan salib itu dan langsung diambil oleh Ami. Ami langsung mengarahkan salib itu ke hantu anak-anak, membuatnya sedikit melonggarkan tarikan di kaki Ami. Kim dan Ami langsung berpelukan. Terima kasih Tuhan dan maafkan aku, maafkan, ucap Kim yang masih memeluk Ami dengan erat. Di sisi lain, Joy. Dia masih berusaha membuka pintu, namun sesekali anak-anak itu menampakkan wujudnya, yang membuat Joy lemas sehingga Joy hanya memiliki tenaga sedikit. Namun dia tidak putus asa, dia terus mencoba membuka pintu dengan alat seadanya yang berada di kamarnya. Kembali ke Ami dan Kim. Saat mereka melangkah dan akan menuju keluar. Aku ingin mata itu. Suara sosok anak kecil menggema di ruangan. Spontan mereka menutup telinga dengan kedua tangan dan berlari menuju pintu. Seketika pintu tertutup dengan keras. Ami langsung menangis di pelukan Kim. Tenang, tenang, Mama ada bersama kamu nak, ucap Kim mengelus kepala Ami. Padahal dia sendiri sebenarnya sangat takut. Sosok anak kecil mulai menampakkan wujudnya, dan bukan hanya satu, melainkan banyak sekali, sehingga hampir memenuhi ruangan itu. Pergi kalian, jangan ganggu kami, ucap Kim lantang. Berikan mata anak itu untuk kami, suara sosok anak kecil bersamaan. Tidak akan pernah. Semua sosok anak kecil mengeram dan mulai mendekati Kim dan Ami. Mereka berdua terpojok, tidak bisa kemana-mana. Mereka dikelilingi sosok anak-anak itu. Dan sialnya, Kim kehilangan salib itu. Anak-anak mulai mendekat dan memisahkan pelukan mereka. Mama! Teriakan Ami disertai tangisnya. Kim meronta, namun anak-anak itu sangat kuat. Ami kembali diseret menuju ruang bawah tanah. Dia telah benar-benar masuk ke dalam ruangan bawah tanah tersebut. Kim menangis sejadi-jadinya. Lepaskan anak-anak iblis. Sayang, Kim, Ami, teriak Joy dari balik pintu. Ya, Joy telah berhasil keluar dari dalam kamar dengan mendobrak pintu itu dengan sisa-sisa tenaganya. Joy berjalan dengan sedikit pincang karena kaki yang terkilir akibat mendobrak pintu itu. Joy, tolong Ami,
ucap Kim dengan menggedor-gedor pintu. Kali ini Joy berusaha membuka pintu dengan kampak yang diambilnya pada dinding dekat pintu kamar. "Mundur, Kim!" ucap Joy yang kemudian mengayunkan beberapa kali kampak itu sehingga pintu terbuka. "Joy!" peluk Kim dengan erat. "Di mana Ami?" Tanya Joy melepaskan pelukannya. "Di ruang bawah tanah," ucap Kim yang masih sesegugan. Mereka berdua pun berjalan menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Tak terdengar suara sedikit pun, sangat sunyi, hanya terdengar suara nafas mereka. "Ami!" Tidak ada sautan sama sekali. "Ami!" teriak Joy mulai putus asa. Tiba-tiba kening Joy menabrak sesuatu, yaitu tali lampu gantung. Joy kemudian menariknya, dan betapa beruntungnya mereka, lampu itu dapat menyala. Mereka berdua mengedarkan pandangannya, sampai di titik di mana Kim melihat boneka kelinci tergeletak di bawah. Kim mendekati boneka itu, dan saat akan mengambilnya, Kim melihat sebuah celah di temboknya. "Joy!" panggil Kim. Joy mendekat. "Kim, mundur!" Joy mengayunkan kapaknya berkali-kali, membuat tembok itu terbuka lebar. Sangat mudah memang, karena itu hanya tembok kayu. "Ami!" Didapati Ami pingsan di dalam ruangan itu. Joy melanjutkan ayunan kapaknya untuk membuat lubang agar bisa dimasuki dirinya dan juga Kim. Akhirnya lubang itu telah cukup. Kim langsung masuk dan memeluk Ami. Didapati punggung Ami yang penuh darah. "Ami sayang, bangun nak." Kim mulai menangis. Ami putriku," ucap Joy yang mengelus kepala Ami dan memeluk Kim. "Telepon ambulan Joy, cepat." Mereka pun bangkit dan Kimlah yang membopong tubuh kecil Ami, karena kaki Joy yang tidak mampu menggendong putrinya itu. Dengan susah payah Kim menaiki tangga. Pikirannya kacau, dia benar-benar takut kehilangan Ami. Begitupun yang dirasakan Joy. Dengan tertatih-tatih dan air mata yang terus mengucur, dia mendekati telepon rumahnya. Jarinya begitu lemas memencet nomor telepon. "Halo, ada yang bisa kami bantu?" ucap wanita di seberang telepon. Ambulan, kami butuh ambulan," ucap Joy terbata-bata. Setelah Joy menyebutkan alamatnya, dia langsung menutup telepon dan kembali menghampiri Kim dan Ami yang berada di sofa. "Ami, tolong bertahan sayang." Wajah Ami benar-benar pucat. Gaun yang tadinya putih sebagian berwarna merah karena darahnya. Tak berapa lama ambulan pun datang. Petugas segera membawa Ami masuk beserta Kim dan Joy. Mobil itu melaju kencang dengan bunyi sirenenya. Tak ada satupun mobil yang melintas. Tak berapa lama mereka pun sampai di rumah sakit. Ami langsung mendapatkan perawatan, sedangkan Joy diperiksa atas kondisi kakinya. Kim menunggu sendirian di ruang tunggu. Dia merasakan hawa yang tidak enak. Suasana rumah sakit begitu sepi. Sayup-sayup dia mendengar suara tangisan. Kim bangkit dari duduknya dan mengikuti suara tangisan itu menuju ke sebuah ruangan gelap. Tiba-tiba dia merasakan sakit yang teramat sangat di bagian perutnya, membuatnya merintih kesakitan. Suara tangisan itu kian terdengar sangat jelas. Kim tidak begitu fokus akan suara itu, karena dia merasakan perutnya benar-benar sakit. Tak kuat menahan rasa sakit itu, Kim memejamkan mata. Mama, bangun Ma." Suara tangisan Ambar yang menggoyang-goyangkan tubuh Kim yang tidak sadarkan diri. Kim berusaha membuka matanya. Betapa terkejutnya dia melihat Ambar yang berada di sampingnya. Sayang," pekik Kim yang akan memeluk putri sambungnya itu. Namun dia tak bisa. Perutnya terasa benar-benar sakit. Ami menangis memeluk Kim. "Jangan tinggalkan aku, Ma." Saat dipelukan Ami, Kim mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Betapa terkejutnya dia mendapati dirinya berada di ruang bawah tanah rumahnya. Dan lebih terkejutnya lagi,
dia saat menyentuh perutnya yang sakit itu. Darah keluar membasahi piyamanya. Ami, begiknya dengan melihat tangannya yang penuh darah. Rasa sakitnya begitu lebih terasa sekarang, membuat wajah Kim benar-benar pucat. Ternyata yang tadi dialami oleh Kim hanyalah halusinasinya di dalam pingsannya. Pada kenyataannya dirinya lah yang jatuh ke ruangan bawah tanah. Saat berhasil menyelamatkan Ami dari teriakan sosok anak-anak itu, dan perutnya terkena tusukan kayu tajam saat dirinya terguling, ternyata Ami telah memegang salib yang Kim temukan di pojokan dan memberikannya kepada Ami. Membuat anak-anak itu marah dan menyeret Kim. Sedangkan Joy, dia belum juga keluar dari kamar. Dia pingsan di sana setelah dihantam benda tumpul oleh sosok anak-anak kecil itu. Mama harus bertahan. Ami tidak mau kehilangan sosok mama lagi, Ma. Ami merintih kesakitan. Dia menarik nafas, mulutnya terbuka dan matanya melotot seperti akan kehilangan nyawanya. Tangis Ambar begitu pilu, dia terus menggoncang-goncangkan pundak Kim. Kim terus saja menarik nafasnya seperti itu. Dan Kim menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Ami. Ami kehilangan sosok ibu untuk kedua kalinya, membuatnya sangat terpukul. Mama, jangan tinggalkan Ami, Ma. Kalian jahat, kalian sudah merenggut Mama dari Ami. Teriak Ami yang kemudian terkulai lemas memeluk jasad Kim. Ami terus menangis sampai dia tidak bisa lagi mengeluarkan air mata. Dan akhirnya Ami jatuh pingsan di atas jasad ibunya. Ami telah dibawa ke rumah sakit saat pagi harinya Pak Ari datang untuk melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda karena acara pernikahan itu. Dan rumah itu sepi, dia terus memanggil-manggil nama Kim, Joy, dan Ami, namun tidak ada sautan. Sampai akhirnya dia menuju ruangan bawah tanah. Betapa terkejutnya dia didapati Ami dan Kim. Dia langsung menelpon polisi dan juga ambulan. Sedangkan Joy ditemukan oleh polisi dan mendapatkan perawatan di rumah sakit yang sama dengan Ami. Joy sangat terpukul mengetahui istrinya telah meninggal dunia. Dalam keadaan dirinya yang masih terpasang infus, dia menghadiri pemakaman istrinya. Betapa sedihnya dirinya, istri yang baru dinikahinya telah pergi meninggalkannya dengan cara seperti ini. Orang-orang ikut menangis atas kejadian yang menimpa keluarga Joy. Setelah pemakaman, Joy kembali ke rumah sakit, sedangkan Pak Ali kembali ke rumah itu dengan seorang pastor. Dan penyebab anak-anak itu meneror kembali. Ada salah satu tamu undangan yang tak sengaja menemukan kunci ruangan itu, yang tergeletak di anak tangga dan membuka pintu itu dengan melepas salibnya terlebih dahulu, membuat sosok anak-anak berkeliaran lagi. Di rumah sakit, jam sudah menunjukkan pukul 4 sore dan Ami masih belum sadarkan diri. Joy terduduk di samping Ami dengan tali infus yang masih menempel. Dia menangis melihat keadaan putrinya, matanya benar-benar lebam. Jangan takut gelap. Ucapan itu menggema dari sosok anak-anak tanpa mata itu kepada Ami, membuatnya sadar dari pingsannya. Nafas Ami tersengal-senggar. Sayang, Joy memeluk putrinya. Papa. Iya sayang, Papa di sini. Ucapnya mengelus rambut putrinya. Kita di mana, Pa? Di rumah sakit, sayang. Apa rumah sakit ini mati lampunya? Tangisan Joy kembali pecah. Ami, gadis kecil itu telah kehilangan kedua matanya. Sosok anak-anak itulah yang mengambilnya saat Ami tidak sadarkan diri. Sungguh malang nasib Ami. Dia sekarang telah menjadi seorang gadis kecil yang buta dan kehilangan sosok ibu untuk kedua kalinya. Nah, itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Mengerikan ya. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada hikmah di balik cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya.
Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi